Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin yasdurun nasu astatan liyura a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini nuansa seperti ini sedikit agak mendung, tetapi kita masih tetap patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat alamiah yang diberikan kepada kita hari ini, atas nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah, dan nikmat diniyah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti, dan mudah-mudahan kita selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Detik ini kita melangkah demi melangkah ke depan, selalu melangkah ke depan, tapi kadang-kadang kita selalu melangkah ke depan melihat ke belakang. Di belakang ada apa? Artinya apa? Kita melangkah ke depan tapi takut dengan keterbelakangan di belakang. Artinya apa? Artinya kita masih takut dengan kemiskinan duniawi. Padahal hal seperti ini yang Allah sayangkan kepada hambanya, agar kita benar-benar dijauhkan dari hal-hal yang berhubungan dengan fata morgana, yaitu duniawi. Tidak menutup kemungkinan setiap manusia hidup senantiasa selalu memikirkan dunia, tapi ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah salah satu orang yang hidup di dunia memikirkan duniawi tapi tidak untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang yang hidup di dunia mencari duniawi tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah muslimin muslimat rahimakumullah. Ada beberapa titik yang kita lalui mulai dari alam roh, kemudian masuk ke alam kandungan, dari alam kandungan kita masuk ke alam dunia. Setelah alam dunia kita ini nanti kita sudah berumur 40, antum yang umurnya 40 ingat-ingat itu. 50 peringatan lampu merah kedua, 60 masih diberikan pintu taubat dari Allah Subhanahu wa taala buat antum semua, buat kita semua. Maka dari itu yang umurnya kayak kita sudah 50, bersiap-siaplah untuk mengumpulkan amal-amal husnul amal. Kullu nafsun dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Di sini akan Ustaz jelasin ada 3. Jadi di situ nanti setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi kematian ini, ketika kita mati, kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan kematian husnul khatimah. Ada 3 hal yang nanti di saat kita mau meninggal, kalla idza balaghatit taraq wa qilla man raq wa dhanna annahu firaq, ketika nyawa sudah ada di sini,
Iblis masih ingin mengganggu kita. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, ada yang nuntunkan kita, ada yang nazakkan kita, yaitu menuntun kita dengan kalimat la ilaha illallah kalau bisa. Tetapi yang kita bawa adalah amal. Yang bisa membantu kita dalam sakaratul maut itu hanya amal. Iblis masih berjanji akan merusak atau akan menggiurkan dengan iming-iming. Intinya akan membawa umat baginda Rasulullah SAW masuk ke neraka. Sampai menjelang sakaratul maut masih digoda. Ada 3 gangguan setan di saat sakaratul maut. Apa itu? Jadi nanti setan itu ketika kita sakaratul maut tidak ada bosan-bosannya untuk ingin membawa kita atau menjerumuskan kita ke dalam lembah api neraka, menjerumuskan kita dengan iming-iming yang setan perbuat ke dalam lembah kenistaan. Apa itu yang pertama? Yang pertama, setan akan datang dengan menyerupai binatang buas seperti ular, singa, dan binatang buas yang lainnya. Dia datang meraung-raung yang membuat kita kaget. Dengan kagetan kita ini sehingga kita lupa, lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat menjelang sakaratul maut. Kita dibikin sedemikian rupa oleh si iblis, si setan ini, agar ketika di saat kita menjelang sakaratul maut kita lupa sama Allah. Kita tidak bisa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbibir dalam mulut kita ini mengucapkan kalimat yang lain selain la ilaha illallah. Padahal kematian yang husnul khatimah adalah kematian ketika kita menjelang kematian diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, iblis, setan akan datang kepada kita di saat sakaratul maut, yaitu menyerupai keluarga kita, menyerupai ibu kita, menyerupai bapak kita, menyerupai kakek kita. Intinya adalah mengajak kita untuk masuk ke agama Yahudi atau agama Nasrani sampai kita mengangguk-anggukkan kepala. Seandainya kita menganggukkan kepala, artinya kita setuju untuk keluar dari agama Islam. Artinya apa? Artinya kita kategori murtad ketika menjelang sakaratul maut. Dan inilah kita terjerumus dalam lembah hina ke neraka jahanam. Yang ketiga, iblis atau setan akan datang dengan menyerupai dia menjadi seorang ulama. Ulama itu pura-pura menasihati kita, memberikan suatu kabar terbaik buat kita, kemudian menawarkan surga buat kita. Apabila kita menganggukkan kepala, mau menuruti ulama itu, maka kita akan menjadi murtad, alias kita akan terjerumus dengan bisikan ini. Ketiga ini, mari kita pelajari. Siapa yang bisa menolong 3? Yang bisa menyelamatkan 3 ini siapa? Hanya amal kita. Ketika kita hidup di dunia, tanamkan suatu amal yang baik, tanamkan suatu kebaikan yang baik. Jangan sampai kita terjaring suatu lembah-lembah yang hina. Apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya tidak selalu lepas dari kesalahan dan dosa. Alangkah baiknya setiap manusia itu punya dosa dan punya banyak kesalahan, tetapi lebih baik lagi jika manusia itu merasa punya banyak dosa, kemudian dia bertaubat, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan hamba kepada Allah pasti Allah dengarkan, pasti Allah berikan, asal hambanya itu benar-benar suatu permohonan yang jujur sesuai dengan hati nurani dan imannya. Ingat dalam suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yauma idzin yasdurun nasu astata liyura a'malah. Pada hari itu manusia akan keluar secara berkelompok-kelompok. Liyura a'malahum, kemudian ditunjukkan amal mereka sesuai dengan amal mereka masing-masing. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa
yang mengerjakan suatu kebaikan meskipun sebesar debu, Allah akan perlihatkan kebaikan itu dengan balasan suatu kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Sebaliknya, bagi mereka yang mengerjakan suatu kejahatan, kejelekan sebesar debu pun, maka Allah akan memberikan balasannya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini adalah Al-Quran yang merupakan suatu pedoman buat kita. Allah sudah turunkan Al-Quran ini buat kita pelajari, bukan sebagai pandangan atau bukan sebagai pemandangan, bukan sebagai dekorasi di rumah, di mana sekarang rata-rata manusia punya banyak Al-Quran di rumah hanya untuk hiasan semata, bukan untuk dipelajari dan bahkan disentuh pun kagak pernah. Ditaruh dalam almari bermewah-mewahan, bahkan ada Al-Quran di luarnya terbungkus dengan lapisan yang berlapis seperti emas. Semua itu hanya untuk pamer, bukan untuk dipelajari. Padahal Allah memberikan Al-Quran ini sebagai fondasi hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Untuk apa? Untuk dipelajari isinya, untuk dioncek ini dalam-dalamnya dengan penafsiran, dengan kalau dalam suatu pondok ada namanya pembahasan kitab kuning dan lain-lainnya. Bukan untuk pemandangan semata. Bahkan mereka kalau bisa dihafalkan, menjadi seorang hafiz Quran, itu hal yang merupakan suatu langkah. Dewasa ini orang hafal Quran adalah hitungan tangan. Dulu orang hafiz Quran banyak, sekarang orang hafiz Quran sedikit. Bisa dihitung dengan tangan dan bahkan langka, merupakan suatu hal yang langka. Orang hafal Quran dengan hafiznya, apabila tidak dipelajari setiap hari dihafalkan, dia akan lupa. Apalagi ketika dimasuki dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan kemaksiatan, maka Al-Quran akan lepas dari tubuh kita. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Marilah kita senantiasa beranjak suatu kebaikan, di mana ketika kita mau mati nanti kita mohon pada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami dengan doa Allah nasaluka salamatan fitin wa afiatan fil jasadi wa si'atan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut. Ini yang sering, yang penting. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Ini yang perlu kita minta, mendapatkan rahmat setelah kematian, sebelum kematian mendapatkan rahmat, terus kemudian dimudahkan hisab kita, dimudahkan segala kita dalam perjalanan, masih panjang perjalanan kita nanti. Ingat, perjalanan kita di dunia ini masih belum ada setengahnya. Kita masih perlu perjalanan panjang lagi. Dunia ini sifatnya fata morgana, hanya mampir kita minum sebentar. Tetapi ketika kita mampir dalam suatu kedai warung kopi, kita minum susu, maka kita akan merasakan manisnya suatu minuman susu itu tadi. Tetapi sebaliknya, apabila kita mampir dalam suatu kedai di warung kopi, kemudian kita minum kopi pahit, pahitnya terasa. Inilah yang Ustaz sebutin tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan satu pencerahan bimbingan amalan seperti ini bermanfaat buat kita semua, yang nantinya satu ayat, meskipun ini cuma satu ayat, kalau kita bisa resapi, kita bisa dengarkan, kita bisa amalkan, dan kita bisa realisasi dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menjadi suatu amal buat kita, menciptakan suatu husnul amal step by step. Antum, Bapak Ibu, dengerin aja tausiah seperti ini, pahalanya luar biasa. Apalagi bisa mengamalkan, apalagi bisa merealisasi, menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting lagi, bisa mendakwahkan, sampaikan itu meskipun satu ayat. Seorang pendakwah tidak harus menunggu itu menjadi seorang ulama, tidak harus menunggu itu ilmunya banyak, tidak.
Seorang yang dakwah, jihad ke jalan Allah, sampaikan itu meskipun satu ayat. Antum belajar kepada kiai, kemudian kiai itu menyampaikan satu ayat, kemudian antum sampaikan itu satu ayat ke teman, itu adalah bagian daripada dakwah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amala maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Al-Fatihah.